Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak Ibu wali siswa dari MTS Ma'arif NU 1 Kebasen yang berbahagia, Bapak Ibu guru MTS Ma'arif NU 1 Kebasen yang saya banggakan. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai karomah atau keistimewaan. Yang kita ketahui bahwasanya Syekh Abdul Qadir Jailani itu adalah dikatakan guru daripada semua wali yang ada di dunia, sehingga tatkala beliau suatu waktu di muka pengajian di depan hadapan siswa, santri-santrinya, beliau menyampaikan bahwa di bawah saya itu kaki-kaki para waliullah. Itu menandakan bahwa Syekh Abdul Qadir Jailani itu adalah guru atau raja daripada wali yang ada di dunia. Begitu besar karomah yang diberikan Allah kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Tetapi ada satu yang ingin saya sampaikan, sebuah cerita Bapak Ibu. Bahwasanya suatu saat Syekh Abdul Qadir Jailani pergi ke Masjidil Haram, ingin melakukan tawaf, ingin melakukan keliling Ka'bah. Saat beliau memasuki Ka'bah, beliau melihat ada seorang wanita sedang berjalan mengelilingi Ka'bah. Lari-lari, kadang lari-lari mengelilingi Ka'bah dengan satu kaki. Syekh Abdul Qadir Jailani menganggap bahwa wanita itu kok luar biasa, mempunyai keinginan luar biasa menjalankan ibadah dengan hanya satu kaki, atau kaki yang satu itu dikira oleh Syekh Abdul Qadir Jailani bahwa satu kakinya adalah buntung atau putus. Begitu terkagumnya Syekh Abdul Qadir Jailani, beliau kemudian meminta atau meneliti kekaromahan atau keistimewaan wanita itu di tingkatan berapa. Karena Syekh Abdul Qadir Jailani adalah tingkatan tertinggi. Ternyata setelah beliau meneliti bertahap, ternyata tidak diketemui tingkatan wali dari wanita tersebut, sampai dengan ketingkatan beliau yang tertinggi pun tidak dijumpai kekaromahan wanita tersebut. Hal ini menjadikan sebuah tanda tanya Syekh Abdul Qadir Jailani. Kemudian beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, tunjukkanlah kekaromahan di tingkatan berapa wanita tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan bahwasanya wanita itu adalah wanita yang taat kepada suaminya. Dan saat itu wanita itu lagi menyusui anaknya. Menyusui anaknya, ternyata dalam susuannya itu anaknya tertidur pulas. Kemudian tertidur pulas posisi di sebelah kaki atau di atas kaki wanita itu. Karena wanita itu ingin melakukan ibadah, maka dengan izin Allah wanita itu berdoa dan memutus kakinya yang satu, di mana supaya anaknya itu tidak terbangun dari tidurnya yang nyenyak. Atas izin Allah, maka kaki wanita itu terputus satu sebagai sandaran atau sebagai kasur dari anaknya yang masih tidur lelap. Kemudian wanita itu melakukan tawaf keliling Ka'bah dengan satu kaki dengan izin Allah. Kemudian setelah selesai melakukan tawaf itu, wanita itu kembali menemui anaknya dan berdoa lagi kepada Allah untuk menyambungkan kaki yang tadi sempat beliau minta putuskan. Akhirnya tersambung kembali kaki wanita tersebut. Dan ternyata memang bahwa wanita itu tidak buntung atau kakinya tidak satu, hanya dilepas dengan izin Allah, dengan permintaan karomah wanita tersebut agar anaknya tidak terbangun
dalam tidurnya. Kemudian setelah mendapat jawaban tersebut, Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu berpikir dan terkejut, Masya Allah, Subhanallah, ternyata seorang wanita, seorang ibu itu karomahnya melebihi karomah waliullah. Seandainya ibu itu atau wanita itu mematuhi suaminya dan sangat memperhatikan anak-anaknya, maka karomah wanita tersebut melebihi semua karomah para wali. Nah, dari cerita tersebut dapat kita simpulkan bahwa saya dapat menyimpulkan atau kita menyimpulkan, ternyata di rumah kita sendiri ada sebuah waliullah, ada seorang yang mempunyai karomah yang luar biasa, yaitu ibu-ibu kalian, ibu-ibu kita, di mana ibu kita mengasuh kita begitu luar biasa, begitu penuh kasih sayang. Itulah yang melebihi karomah-karomah yang ada di muka bumi ini, sehingga memposisikan seorang ibu di atas segala karomah. Maka dari itu anak-anak semuanya, pemirsa yang hadir, yang menyaksikan, janganlah kita itu lupa bahwa di rumah kita ada karomah yang luar biasa, yaitu ibu kita. Baktikan kita kepada ibu kita. Kalian yang ibunya masih hidup, berbaktilah kepada beliau. Itu adalah keramat karomah yang luar biasa. Yang sudah meninggal ibunya, doakan dengan tahlil, dengan ziyadah doa, al-fatihah dan tahlil setiap malam Jumat, agar karomah-karomah yang ada di ibu kita menjadi sebuah tabir kita untuk tidak masuk neraka. Begitu luar biasanya ibu untuk kita semuanya. Jadi terakhir saya sampaikan, janganlah kalian mencari karomah-karomah yang lain, ke kuburan, ke yang lain, tetapi karomah atau keramat yang ada di rumah ibu kalian, kalian lupakan. Berbaktilah kepada ibu kalian. Apa yang disampaikan ibu kalian patuhi, walaupun kadang kita tidak senang, tetapi yang jelas disitulah ada sebuah rahasia yang diinginkan oleh Allah. Bapak-bapak yang ada di rumah, ingatlah kalau istri-istri marah seperti halnya Umar bin Khattab, walaupun dia lantang, dia keras di medan pertempuran, tetapi saat istrinya memarahi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia tertunduk, dia mendengarkan. Apa jawaban Umar? Apakah beliau takut kepada istri? Bukan, karena beliau menyadari dari istrilah anak-anak beliau akan turun, generasi beliau akan lahir menjadi generasi-generasi penerus Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab walaupun ganas, garang di medan perang, tetapi menghormati istrinya. Anak-anak hormati juga ibunya, karena ibu kalian sebagai keramat yang luar biasa. Berbaktilah supaya kita mendapat surga di akhirat kelak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai rangkaian kultum oleh guru-guru MTS Ma'arif NU 1 Kebasen. Semoga selama 1 bulan ini adik-adik semuanya, siswa-siswi MTS bisa merangkum semua kultum yang ada, kemudian menyerahkannya saat kalian masuk sebagai sebuah pengingat bagi kita, sebuah pembelajaran bagi kita bahwa agama itu ada beberapa tuntunan yang harus betul-betul kita lakukan. Dan yang terakhir, ingatkan bahwa karomah di rumah ada, yaitu ibu kalian. Berbaktilah kepada ibu, berbaktilah dengan segala ketawaduan, berbaktilah dengan segala keseluruhan hati. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.